saudaraku di mana Anda berada, lalu mengingat salat Idul Fitri ini 2 hari lagi akan kita laksanakan, kita tunaikan. Bagaimanakah dengan persiapan kita? Apakah kita sudah melakukan persiapan khusus sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berikut persiapan salat Idul Adha yang selayaknya untuk kita lakukan. 1 adalah kita mengenakan pakaian yang terbaik. Kita mengenakan pakaian terbaik dan juga wewangian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim langsung dari cucunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan telah memerintahkan kepada kami, kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapatkan. Jadi mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapatkan, bukan mengenakan pakaian yang mahal yang harus kami dapatkan, tetapi mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapatkan. Jadi pakaian terbaik itu tidak mesti mahal, tidak mesti mahal. Kalau kita merasa itu pakaian terbaik, maka kenakanlah. Kemudian wa'addan tatayyaba bi ajwada najid, menggunakan wewangian yang harum, itu sunahkan. Lalu kemudian diperintahkan kepada kami untuk menyembelih hewan yang mampu untuk kami dapatkan. Kalau mampunya kambing, ya kambing. Kalau mampunya untuk sapi, ya sapi, 1 ekor sapi. Kalau tak mampu kurban dengan 1 ekor sapi, maka boleh patungan, silahkan. 3 orang, 3 juta 1 orang, ya. Umumnya kalau kita Kemudian yang sekarang. kedua, persiapan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu tidak makan terlebih dahulu. Jadi ada perbedaan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan terlebih dahulu, lalu berangkat ke masjid. Kalau sholat Idul Adha, makannya nanti setelah kita pulang. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang bunyinya adalah kebiasaan beliau adalah makan terlebih dahulu ketika menunaikan Idul Fitri, dan di saat Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu hatta yarji'a fayakulu min udiyatihi, sampai pulang ke tempat tujuan. Kemudian yang beliau makan yang pertama kali adalah hewan sembelihannya sendiri. Nah, ini tentu muncul lagi persoalan, Pak Ustadz. Kalau sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada jam 7 pagi, kemudian Pak Imam membaca yang panjang sekali, kemudian juga ceramahnya panjang sekali, lantas jam berapa Pak Ustadz kami boleh makan? Belum lagi sapi yang dipotong untuk bagian kami. Dan begini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku dimanapun Anda berada, memang ada sedikit berbeda pandangan. Kalau untuk Idul Fitri maka itu dilonggarkan karena kita berangkat ke masjid makan terlebih dahulu. Tetapi ketika sholat Idul Adha, maka sejatinya dan sebaiknya itu ditunaikan ketika waktu duha. Namanya juga disebut dengan ibadah udhiyah, maka dikerjakan di waktu duha. Ya sebaiknya seperti itu, walaupun sedikit diperselisihkan. Karena umumnya kita ini mengerjakan sholat hari raya itu pada jam 7 pagi. Nah, jadi kalau kita melaksanakan di waktu duha, lewat sedikit, mungkin bisa selesai ketika jam 7 atau mungkin kurang daripada jam 7. Lalu dilakukan namanya penyembelihan. Ini kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau mau mengikuti sunnah, silahkan. Karena hewan yang dimakan pertama oleh Rasulullah ketika pulang dari masjid melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah hewan dari sembelihannya sendiri. Adapun untuk kita, kalau mau dikerjakan, baik. Tapi kalau tak mampu untuk dikerjakan, maka tidak bermasalah. Namanya juga sunnah, bukan sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan. Mungkin kondisi tubuh kita yang tidak memungkinkan untuk memakan, untuk menunggu terlalu lama untuk menikmati hidangan karena alasan medis, mungkin punya penyakit mah ataupun sebagainya. Kemudian yang berikutnya, saudaraku dimanapun Anda berada, sunnah yang ketiga adalah berjalan ke masjid, tentu sambil melantunkan takbir kalimatullah. Ini pahalanya senilai dengan jihad, sangat bagus apalagi jika dikerjakan secara berjamaah. Namun ingatlah, waspadalah ketika dilakukan secara berjamaah. Jangan sampai ketika kita malah berjalan menuju masjid-masjid secara beramai-ramai,
bukannya melantunkan takbir, tetapi hanya melakukan percakapan-percakapan dunia yang tidak ada faedahnya, dan tentu malah hanya merusak nilai ibadah kita. Karena umum sekali terjadi kalau sudah ada 2-3 orang bertemu dalam waktu yang sama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, biasanya mereka asyik mengobrol tentang sesuatu dunia saja. Padahal sunnahnya adalah beramai-ramai melantunkan takbir menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ketika pulang sholat maka gunakanlah jalan yang lain. Ini adalah sunnahnya. Kalau ada jalan yang lain, maka silahkan lewatkan jalan yang lain. Kita berangkat di jalan A, pulang melewati jalan B, tentu sampai ke rumah kita. Tetapi kalau misalkan tidak memiliki jalan yang lain, karena kita punya rumah jalan buntu, ya udah, tidak usah maksa. Silahkan datang dan pergi di jalan yang sama. Jangan sampai karena memperhatikan sunnah ini, kita melewati rumah tetangga, melewati rumahnya orang, temboknya orang, untuk sampai ke rumah kita. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Untuk apa? Apa faedahnya? Kenapa harus sunahkan seperti itu? Kita berangkat di tempat A, pulang ke tempat B, di jalan yang lain. Untuk apa? Satu, faedahnya adalah supaya kalimatullah menyebar. Supaya kalimat-kalimat takbir ini menyebar. Yang kedua adalah, itu adalah bagian dari silaturahim. Bayangkan, kita berangkat dari rumah A, dari rumah kita lewat jalannya A. Kita bertemu dengan tetangga-tetangga kita. Lalu kita pulang, melewati jalan yang B. Kita melewati jalan B tentu dengan orang-orang yang berbeda. Maka itu adalah bagian dari silaturahim. Kemudian yang kelima, saudaraku dimanapun Anda berada, adalah lakukanlah sholat id itu di tanah lapang. Lakukanlah, kerjakanlah sholat hari raya itu di tanah lapang. Jikalau masjid kita lebih kecil daripada tanah lapang. Tapi, jikalau masjid kita ini lebih besar daripada tanah lapang, maka tentu tempat yang kita gunakan adalah masjid, bukanlah di tanah lapang. Ustaz, adakah masjid yang lebih besar daripada tanah lapang? Ada. Masjid Nabawi. Ada. Masjidil Haram. Dan masjid-masjid yang lainnya yang tentu ada di luar sana yang tidak kita ketahui. Kemudian yang keenam, kalau kita melaksanakan sholat id itu di masjid, maka disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi jika sholat di tanah lapang, maka tidak usah kerjakan sholat tahiyat. Langsung saja duduk, langsung saja duduk sembari menunggu kapan sholat dan mendengarkan ceramah. Baiklah, saudaraku dimanapun Anda berada, inilah mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Anda berada. Kemudian yang terakhir sekali, besok insya Allah pada hari Kamis jatuh puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah 9 Zulhijjah, atasibu 'ala Allah." Aku mengharapkan dari Allah ayukaffiru sanatil lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Dapat menghapuskan dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa di 10 Asyura, attasibu 'ala Allah, aku mengharapkan dari Allah ayyukaffiru sanatil lati qablahu, menghapuskan dosaku setahun yang lalu. Maka mari kita lakukan ini, kita kejar ini, karena sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah pernah kita perbuatkan. Kemudian sebagai kesimpulan, untuk kita yang menunaikan ibadah kurban, alhamdulillah, semoga dengan ketulusan hati kita, kelapangan dada kita, keikhlasan kita untuk berkurban, menunaikan sunnah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah, bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.